Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 4522091234 dari kelas D Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada uji asumsi, kedua itu ada uji hipotesis, ketiga itu ada penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Materi pertama itu ada uji asumsi. Nah, dalam materi uji asumsi ini dibagi menjadi 4, yaitu uji homogenitas, normalitas, linearitas, dan juga multikolinearitas. Nah, pada uji asumsi ini dapat didefinisikan yaitu statistik yang dimaksud kelihatan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, analisis regresi persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap perkelompokan berdasarkan variabel terikatnya itu memiliki variansi yang sama. Dapat dikatakan bahwa uji homogenitas ini memiliki tujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian ini memiliki variansi yang sama atau tidak. Kata lain, homogenitas ini berasa bahwa himpunan data yang kita teliti ini memiliki karakteristik yang sama. Uji homogenitas ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel tes ANOVA, asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA, yaitu varian dari beberapa populasi adalah sama. Kemudian itu ada kegunaan homogenitas. Jadi uji homogenitas ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas ini adalah jika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 ini, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi ini data adalah tidak sama. Sementara itu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ini, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Adapun langkah-langkah pengujian homogenitas. Jadi pengujian homogenitas varians ini mengasumsi bahwa skor setiap variabel ini memiliki varians yang homogen. Tujuan dilakukan uji homogenitas data adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian ini diambil berasal dari populasi yang sama. Kesamaan asal sampel ini antara lain itu dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan variansi di antara kelompok sampel ini, maka akan mengandung arti bahwa kelompok-kelompok sampel tersebut itu berasal dari populasi yang sama. Kemudian itu homogenitas ini hanya terdiri dari dua kelompok data, yang berarti hanya homogenitas dua varians populasi yang dapat digunakan uji rasio F. Kemudian itu untuk menguji hipotesis dapat digunakan suatu uji statistik sederhana rasio F. Selanjutnya itu ada uji normalitas. Jadi uji normalitas data ini adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Melalui uji ini sebuah data hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Kemudian itu kegunaannya itu untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, data tersebut itu berdistribusi.
berdistribusi normal, dan juga jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ini dapat dikatakan data tersebut itu tidak distribusi normal. Kemudian ada langkah-langkah dalam uji normalitas, yaitu ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas. Yang pertama itu ada kertas peluang normal, kedua itu uji Chi kuadrat, ketiga itu ada uji Lievers dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini itu sangat penting diketahui karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Jadi uji parametrik itu misalnya mengisyaratkan data itu harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data itu tidak normal, jadi disarankan untuk menggunakan uji non parametrik. Adapun pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti itu adalah normal. Normal kata lain, teori yang menyatakan bahwa suatu variabel ini sedang diteliti normal, tidak diperlukan lagi penelitian normalitas data. Kemudian itu ada uji linearitas, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui suatu linear yang tidaknya suatu distribusi data penelitian. Jadi uji linearitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Kemudian itu ada kegunaannya untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Linearitas ini merupakan keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen ini bersifat linear atau garis lurus dalam variabel independen tertentu. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam uji linearitas ini dengan menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, yang dimana variabel X ini data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus menghitung jumlah kuadrat regresi bias dengan rumus menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A. Kemudian itu ada uji multikolonialitas. Jadi hubungan linear antara variabel independen yang di dalamnya itu regresi berganda. Uji multikolonialitas ini ditujukan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jadi jika antar variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel tersebut itu tidak ortogonal. Jadi variabel ortogonal ini adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen itu sama dengan 0. Itulah tadi materi dari uji asumsi. Sekarang ini saya ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu uji hipotesis. Jadi hipotesis itu berasal dari kata hipo yang artinya itu di bawah, dan juga tesa itu artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan juga mungkin salah. Kemudian itu ada pasangan hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hipotesis nol yang disingkatnya itu H0, yang dapat didefinisikan
didefinisikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan juga ukuran sampel. Kemudian itu yang kedua ada hipotesis alternatif yang disingkatnya itu menjadi H1. Lawannya hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Kemudian itu ada 3 bentuk perumusan hipotesis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif tentang nilai suatu variabel mandiri yang tidak membuat perbandingan atau hubungan. Kedua itu ada hipotesis komparatif, pertanyaan atau pernyataan atau menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada hipotesis hubungan atau asosiatif, pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari materi uji hipotesis itu. Dan sekarang ini saya ingin menjelaskan materi yang terakhir, yaitu penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Jadi, penyusunan laporan penelitian kuantitatif ini merupakan suatu metode atau tata cara pengumpulan data, analisis data hingga interpretasi terhadap hasil analisis dari data yang didapatkan itu akan menghasilkan informasi untuk membuat kesimpulan penelitian, sehingga hasil informasi tersebut itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian itu ada langkah-langkah penelitian kuantitatif, yaitu merumuskan masalah, studi pustaka, pengajuan hipotesis, menentukan metode, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kemudian itu ada jenis-jenis penelitian kuantitatif, yaitu korelasi, deskriptif, survei, eksperimen, komparatif, kausal komparatif, dan juga yang terakhir itu ada inferensial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ketiga materi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.